Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa kita sudah berada di akhir atau Jumat akhir Rajab. Setelah ini kita masuk bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Artinya insya Allah sisa sebulan lebih kita akan masuk pada bulan suci Ramadan sebagai bulan khairun min alfi syahr, adalah bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah bulan suci Ramadan. Maka marilah kita bersama-sama mempersiapkan mental kita, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua untuk mendapatkan ampunan atau rahmat pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Pesantren punya peran penting dalam pengembangan agama, terutama kita dalam pengembangan ajaran agama Islam. Secara umum kita melihat perkembangan pondok pesantren di Republik yang kita cintai ini, Masya Allah, begitu bertumbuh pesat, dan kepercayaan masyarakat atau orang tua sekarang banyak memasukkan anaknya di pondok pesantren. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena adanya harapan agar anak kelak menjadi anak yang cerdas. Anak yang cerdas. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Cerdas adalah harapan kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang cerdas, dan bagaimana agar anak kita juga menjadi anak yang cerdas. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam membina anak kita menjadi anak yang cerdas, maka dua peran, dua komponen tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah peran orang tua, dan yang kedua peran guru, dan sasarannya adalah anak. Anak dalam hal ini mereka belum mengetahui apa tujuan, apa maksud orang tua saya memasukkan saya di pesantren. Tapi orang tua dan guru sudah memahaminya. Nantilah setelah besar, setelah tamat, nanti itu anak akan sadar, ternyata harapan orang tua saya, harapan pembinaan pondok pesantren ternyata mengharapkan agar saya menjadi orang yang cerdas. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Bercerita tentang kecerdasan, itu semua adalah harapan kita. Lalu bagaimana menurut ajaran agama kita? Cerdas
menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas di antara kamu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Itulah orang yang paling cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Salah satu nabi yang paling cerdas, ya, di antaranya ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhan, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Jadi luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung bertanya kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan bagaimana cara Engkau menghidupkan orang yang mati." Allah berfirman, "Awalam tu'min?" Wahai Ibrahim, apakah engkau belum yakin? Apakah engkau belum yakin? Di pagamu mata wahai Ibrahim. Mak bali Ibrahim. Bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin mata Kak, tapi demi untuk menenteramkan jiwa saya. Jadi demi untuk menenteramkan jiwanya, hatinya, supaya dia menjadi hati yang tenang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa khus arba'ata minat thairi fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'uhunna fa'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Wahai Ibrahim, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. Allah berfirman, lalu letakkanlah dia di atas tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan, kalau begitu silakan ambil 4 burung. Ambil 1 burung, lalu tempatkan di tempat sudut yang berjauhan. Kemudian panggil. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung itu kembali dalam keadaan utuh. Salah satu bentuk bagaimana Ibrahim alaihissalam mengasah kecerdasannya, berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kematian. Bahkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah At-Takwir di ayat 26. Fa'aina tazhabun? Fa'aina tazhabun? Ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, manusia ini, hamba-hamba ini, mereka mau kemana? Dan ayat ini tidak ada jawabannya kecuali kembali kepada hati-hati manusia itu sendiri, kembali kepada kita.
Fa aina tashabun? Kemana kita mau pergi? Setelah kita lahir di usia anak, maka kita selaku orang tua punya harapan agar anak kita menjadi cerdas. Anak kita menjadi cerdas dan dengan kecerdasannya mereka menegakkan salat. Dan itu juga yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail. Tak kala dia diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Ibrahim berkata, "Inni azkantu biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram liyuqimus shalah." Wahai ya Allah, aku menempatkan putraku yang sangat saya cintai Ismail di haulal Ka'bah dengan satu tujuan, untuk menegakkan salat. Salah satu benteng kehadiran anak-anak kita di pondok pesantren agar mereka mampu mengamalkan yang namanya ibadah salat. Maka peran penting selaku pembina pesantren, salat 5 waktu menjadi sasaran utama. Dan harapan orang tuanya pasti ke situ, agar anak menjadi cerdas. Dan tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff, "Qul innal mautal dalam surah Al-Jum'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan mendatangi kamu. Dengan keyakinan kematian, anak pasti melaksanakan ibadah kepada Allah, pasti ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Disanjung atau tidak disanjung, dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua berkorban untuk anaknya, karena kecerdasannya melihat anaknya cerdas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun berkorban. Dia berinfak, bersedekah, baginya juga adalah amal jariyah. Dan jamaah Jumat yang sama berbahagia, satu harapan kita semua, semoga pesantren yang kita cintai ini dapat melahirkan anak yang dapat membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik. Dan insya Allah pada hari akhirat nanti anak kita akan memberikan mahkota kepada kita selaku orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Dikala tidak ada penghargaan, ternyata anak yang tadinya di dunia yang kita bina menjadi anak yang cerdas, mampu membaca Al-Quran dengan baik, akan memasangkan mahkota di kepala kedua orang tuanya pada hari kiamat. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, anak di pesantren kelihatannya biasa-biasa saja, tapi yakinlah mereka adalah harapan bangsa dan negara kita, harapan agama kita untuk melanjutkan risalah ini. Itulah para santri yang kita bina sekarang ini. Semakin bagus binaan kita sekarang ini, maka semakin cerah masa depan agama kita di kemudian hari. Dan itulah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mari kita membangun keikhlasan melalui jiwa yang bersih. Dan dalam surah Al-Waqi'ah Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun." Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bertemu kecuali dengan orang-orang yang bersih. Mari kita membersihkan jiwa kita kepada atas dosa dan kesalahan kita dengan banyak berikhtiar. Dan salah satu ikhtiar kita untuk menjadikan diri kita menjadi cerdas dan anak-anak kita menjadi cerdas, mari kita banyak mengingat yang namanya kematian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.